Cek. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini judul kita adalah Be Grateful. Di dalam kata Be Grateful ini, dalam bahasa Inggris, gratefully, kira-kira mengandung pengertian yang sama dengan thankfully. Sehingga be grateful ini dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah bersyukur dan berterima kasih. Memang kata bersyukur dan berterima kasih merupakan kata yang sudah cukup umum ya, cukup biasa dalam keseharian kita. Tetapi bagaimana dua kata ini secara ajaran Buddha seperti apa? Kita perlu memahami dengan lebih baik. Ngomong-ngomong, kalau yang bertemu dengan saya, kita ketemu sebelumnya, berbeda ya penampilannya. Sekarang bukan karena tahun baru, penampilan baru, jadi rambutnya berubah, tetapi karena di akhir tahun lalu saya mengikuti Pabaja Samanera. Harus dihabiskan, harus direlakan. Bagi pria mungkin lebih gampang, kecuali bagi yang wanita melepas rambut sebagai mahkota mungkin nggak gampang ya. Jadi kalau terlihat sedikit aneh, berbeda, alasannya begitu. Bukan karena tahun baru, penampilan baru, bukan seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam Manggala Sutta ada kata, yaitu Santu Tica Kata Nyuta, yang diartikan sebagai bersyukur dan berterima kasih. Artinya apa? Bersyukur dan berterima kasih itu adalah kata-kata Buddha, ajaran Buddha. Apakah bersyukur dan berterima kasih yang diajarkan Buddha itu seperti definisi atau pengertian yang kita tahu sehari-hari? Bersyukur, santuti ce. Artinya kalau kita baca dalam Manggala Sutta, jadi topik hari ini diambil dari Manggala Sutta, ajaran Buddha tentang berkah utama. Nah, kalau kita lihat di sana, santutica atau bersyukur itu merasa puas, merasa cukup, kemudian menerima keadaan apa adanya dengan keseimbangan batin. Tidak menggerutu, ada kedamaian dalam batin kita. Jadi ini adalah cakupan dari bersyukur secara ajaran Buddha. Nah, memang seakan-akan pengertian dari santutica bersyukur ini kelihatannya biasa saja. Tetapi seberapa mudah bagi kita kebanyakan untuk mampu mempraktekkan ini? Sudahkah kita cukup bersyukur? Kita mampu menerima keadaan kita? Tidak banyak loh orang yang bisa mempraktekkan ini. Betul atau betul sekali? Mungkin betul sekali ya. Satu ketika ada dua orang bersaudara, laki-laki. Kebetulan ibunya sudah meninggal, sehingga tinggal ayahnya saja. Nah, ayahnya adalah seorang yang kaya, punya banyak harta, hartawan. Begitu ayahnya meninggal, ternyata ayahnya sudah menyiapkan daftar warisan untuk masing-masing anak. Belum selesai pemakaman dari ayah mereka, mereka sudah ribut. Apa yang diributkan adalah mereka masing-masing merasa warisan yang diberikan oleh ayah mereka itu lebih sedikit dari saudaranya.
penguburannya belum tuntas. Orang-orang kemudian merasa bingung, merasa terganggu dengan pertikaian mereka. Akhirnya, orang-orang mengusulkan mereka berdua bawa ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus pertikaian mereka. Nah, kebetulan di pengadilan yang menghandle adalah hakim yang terkenal pandai. Tapi bukan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan ya, yang belum lama sidangnya menarik perhatian. Hakim ini bertanya, anggaplah ya A dengan B ya. A, B, apa sih masalah kalian? Oh Pak Hakim, ayah saya tuh tidak adil. Masa warisan yang saya terima lebih sedikit dari saudara saya? Masing-masing mengatakan demikian. Oke, kata Pak Hakim. Jadi kalian sudah menerima daftar warisan. Sebenarnya, meskipun dalam daftar masing-masing tidak persis sama apa yang diwariskan. Karena kan hartanya berbeda-beda. Si bapak mengumpulkan harta berbeda-beda. Mungkin ada rumah, ada kendaraan, ada benda berharga lainnya. Jadi masing-masing tuh daftarnya nggak sama. Tetapi karena si ayah mengumpulkan hartanya dengan perlahan, mengenal betul hartanya, jadi menurut si almarhum ayah mereka, kira-kira ya seimbanglah apa yang diwariskan. Kemudian hakimnya mengatakan, oke deh, kalau kayak gitu mana daftar kalian? Yuk dipastikan daftar masing-masing itu sudah lengkap. Cek, kalau ternyata daftar kalian ada yang ketinggalan, maka yang ketinggalan itu jadi milik umum. Lumayan ya kalau jadi milik umum, milik kita ya, kita bagi-bagi ya. Yuk kalian cek masing-masing. Masing-masing ngecek secara teliti. Setelah sekian waktu, hakim tanya, udah? Sudah. Oke, sekarang coba cek daftar saudara kalian. Bertukar, cek untuk memastikan apakah betul yang diterima saudaranya lebih banyak daripada dia. Kemudian masing-masing bertukar, ngecek. Setelah sekian waktu, hakim tanya, gimana? Gimana hasilnya? Nah, masing-masing tetap bersikuku bahwa harta yang diberikan kepada saudaranya oleh almarhum ayahnya lebih banyak. Setelah ngecek daftar dari saudaranya. Oke deh, kata hakimnya, kalau gitu daftar saudara kamu yang sekarang kamu pegang, kamu pikir lebih banyak, tukeran aja. Selesai kasusnya. Nggak perlu lama-lama. Itunya sidangnya berkali-kali. Baca keputusannya panjang kan. Yang menunggu vonis kemarin, lama nggak nunggunya? Dari sejak sidang dimulai, membacakan pertimbangan dan seterusnya ya. Hakim cepat sekali. Oke, kalian cek masing-masing daftar dari saudara kalian setuju lebih banyak. Betul, ya udah tukeran daftar saudara kamu jadi daftar kamu. Bukan inti cerita ini yang ingin saya tekankan. Tetapi bagaimana dua orang saudara sudah dapat warisan, itu kan menguntungkan gitu ya. Tapi masih nggak puas. Masih menganggap saudaranya lebih banyak, kemudian ribut. Ini pelajaran bagi kita. Tidak hanya sekali, dua kali kalau kita mengikuti berita, perkembangan yang ada. Sangat mungkin kita ketemu begitu loh. Orang tua belum tiada, masih ada, sudah ribut, sudah mengkapling ini dan itu dan seterusnya. Jadi masalah. Bersyukur tidak gampang. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang akan ditampilkan dalam video berikut bisa jadi mengena, bisa jadi kita alami. Satu ketika ada seorang pengendara mobil yang bagus. Tapi dia melihat ada yang naik helikopter. Dia merasa nggak puas. Andaikan saya bisa, saya punya helikopter kayaknya. Wow, gimana begitu ya? Tapi bukan Rubicon ya. Nah, mungkin ada yang tahu. Yang udah senyum-senyum ketawa, saya sebut Rubicon ya, kasih tahulah yang lainnya. Kemudian,
Ternyata ada pengendara lain dengan kendaraan tidak sebagus dia. Begitu si pengendara lain lihat si orang tadi, wow, mobilnya bagus sekali. Andaikan mobil saya tidak seperti ini, seperti dia, pasti saya akan merasa senang, merasa bahagia, dan seterusnya. Yuk kita lihat video lengkapnya. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Satu ketika ada pengendara kendaraan bagus, kendaraan mewah. Dia melihat orang naik helikopter dan dia berpikir, alangkah enaknya, kerennya kalau dia bisa punya helikopter. Ternyata tidak berapa jauh, pengendara mobil yang biasa-biasa melihat mobil yang bagus itu dan juga ingin memiliki kendaraan yang sama. Ada pengendara kendaraan lain yang lebih jelek, berpikir alangkah senang bahagianya jika punya mobil lebih bagus. Kemudian ada pengendara motor memiliki pengertian yang sama. Andaikan bukan motor, saya punya mobil, pasti saya akan senang, bahagia. Pengendara sepeda juga berpikir demikian. Andaikan bisa upgrade, punya motor, kayaknya sih akan senang. Yang jalan kaki juga demikian, berpikir akan menyenangkan kalau dia punya sepeda. Dan ternyata ada seseorang di kursi roda berpikir dengan bingung. Kenapa sih dia punya anggota tubuh yang lengkap, kok kayaknya seperti nggak senang, nggak gembira. Padahal mereka bisa pergi kemanapun yang mereka inginkan. Pertanyaannya, masih adakah alasan bagi kita masing-masing untuk bersyukur dalam kehidupan ini? Kita cenderung melihat orang-orang atau kondisi yang di atas kita yang lebih baik. Tetapi sayangnya, kita melihat hal itu tidak lantas membuat kita termotivasi untuk berupaya lebih baik, supaya bisa juga sampai di posisi tersebut. Yang muncul adalah kekotoran batin. Wow, saya iri, senang benar dia kayak gitu. Kalau saya bisa begitu juga, wow, saya akan senang sekali. Tapi mungkin dia bisa kayak begitu tuh karena gini. Pasti nih dia melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Itu yang sering muncul dalam pikiran kita kebanyakan, betul? Mungkin ada yang termotivasi, dia bisa, saya bisa. Ada satu buku klasik Napoleon Hill atau semacamnya ya, pengarang-pengarang yang lebih awal. Bukunya sudah klasik, judulnya adalah Kalau saya berpikir bisa, saya bisa. Orang lain bisa, saya juga bisa. Itu memotivasi diri. Orang lain bisa, saya pun bisa. Itu bukan hal yang sangat amat luar biasa. Dan ini terjadi, saya buktikan. Pada saat ini ada 16 buku yang sudah saya terbitkan, baik penulisan sendiri maupun ada penulisan joint writing, menulis dengan penulis rekan. Asal mulanya tidak terpikir, tidak ada niatan bagi saya untuk jadi penulis buku. Salah satu aktivitas saya. Satu ketika, tahun 95 saya lulus strata 1, kemudian ada kakak kelas saya seorang Buddhis. Satu angkatan di atas saya. Begitu dia lulus, dia menulis buku. Karena saya dari teknologi pangan, dia juga teknologi pangan, dia menulis tentang pengolahan dan penyimpanan daging. Dia penelitiannya tentang daging, skripsinya, itu dia tuangkan dalam bentuk buku umum, buku populer. Saya berpikir, dia aja bisa, saya juga bisa. Dengan pemikiran itu, kemudian saya mencoba
Saya belajar bagaimana menulis buku yang benar, akhirnya keluar. Hanya sebegitu simpel saja. Pada saat ini bukan untuk tujuan meninggikan atau membanggakan diri. Salah satu alasan kenapa saya mengambil strata 3, saya mengambil manajemen strategik. Salah satu ya dari beberapa alasan. Karena saya melihat ada orang-orang yang bisa mencapai itu. Salah satunya katakan Pak Adi W. Gunawan. Beliau saat ini memegang gelar S3 itu 2. Jadi kalau melihat penulisan gelar Pak Adi W. Gunawan, Buddhis, itu doktor, DR, itu memang karena doktoral beliau ada 2. Jadi kalau doktor harus dituliskan dengan lengkap. Bukan karena salah tulis ya, duplikasi, bukan. Karena memang beliau memegang 2 gelar doktor. Pada waktu saya melihat bahwa beliau dulu doktor yang pertamanya, saya berpikir beliau bisa, saya juga bisa. Salah satunya saya melihat Poni Jan Liao. Beliau dari UPH ya, S3-nya, doktor pendidikan. Saya berpikir beliau bisa, saya bisa. Dan itu terjadi. Tahun 2010 saya masuk, 2014 saya selesai. Artinya apa? Ibu bapak sekalian, kalau kita melihat hal yang lebih baik, lebih tinggi dari kita, harus menjadi motivasi. Bukan membuat kekotoran batin kita malah iri. Buddha mengatakan dalam salah satu syair di Dhammapada, yuk kita dengarkan dan bisa lihat juga kutipannya dituliskan. Dalam Dhammapada, syair 182, Buddha mengatakan, sungguh sukar untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sukar pula hidup dalam ketidakkekalan. Sungguh langka kesempatan untuk mendengarkan kesunyataan. Langka pula munculnya seorang Buddha. Kelihatannya kalimat yang diucapkan Buddha kok kayaknya agak pesimis ya. Sukar, sulit, karena ada beberapa versi terjemahan Dhammapada ini. Saya menggunakan kalimat yang agak jangan terlalu mengintimidasi gitu ya. Tapi ibu bapak mungkin menemukan terjemahan yang lebih straightforward, lebih langsung. Sulit kehidupan ini. Sulit terlahir sebagai manusia. Sulit bertemu dengan ajaran benar. Sulit munculnya seorang Buddha. Wow. Kalau orang yang agak praktikal, agak berpikirnya praktis, kok sulit semua ya? Ajaran Buddha ini apa-apa sulit. Nggak maulah saya. Bisa jadi ya, makanya kita harus agak berhati-hati dengan penggunaan kata-kata. Terlahir sebagai seorang manusia tidaklah mudah. Meskipun nih ada orang-orang yang mengatakan gampang banget lah. Lihat aja orang menikah punya anak sekian banyak, kok kayaknya gampang banget ya. Tidak segampang itu sebenarnya. Kemudian ada yang menerjemahkan sulit kehidupan ini. Coba kita akui ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Dalam kehidupan ini berapa banyak tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, betul? Berapa banyak di antara kita yang hadir, banyak hal yang kita inginkan, kehidupan yang kita inginkan, kita bisa capai itu dengan mulus, dengan gampang. Seringkali butuh perjuangan, butuh usaha, akan ada timbul masalah dan seterusnya. Setuju? Akan demikian. Kenyataan kok. Kemudian, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, anicca, ketidakkekalan, itu memunculkan ketidakpuasan. Bagi yang sangkatan saya atau di atas ya, karena cukup banyak yang usianya di atas saya, yang usianya seperti saya 20, kalau saya ngomong ini selalu langsung diplototin gitu ya, pede bener gitu. Entar dulu, kalau saya ditanya usia 20 plus, ada plusnya gitu. Ngomong 20-nya pede, plusnya yang harus didengarkan.
Bagaimana kita melihat pada waktu kita masih lebih muda, fisik kita mau diajak ngapain, kemudian begadang, dan seterusnya. Kita merasa kuat. Kita tidak mudah jatuh sakit. Relatif kita fisiknya mencukupi. Tapi dengan berjalan waktu, merasakah ibu bapak sekalian penurunan fisik kita? Penurunan kemampuan mengingat dan seterusnya. Ada orang-orang yang kemudian tenggelam ke masa lalu. Dulu tuh saya tuh kayak begini, kenapa sih sekarang seperti ini? Dulu tuh saya mengingat dengan tajam, kenapa sekarang kayak begini? Enggak bisa menerima keadaan. Enggak gampang kita menerima keadaan yang menurun seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, perumpamaan yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Bagaimana sulitnya terlahir sebagai manusia, apalagi kalau satu makhluk saat ini berada di bawah alam manusia. Ada 4 alam di bawah alam manusia, manusia bumi, ada alam neraka, peta, asura, tiracana, yoni, binatang. Ada 4 alam rendah di bawah manusia. Terutama bagi makhluk-makhluk di bawah alam manusia, alam apaya, alam menderita, maka untuk terlahir sebagai manusia luar biasa beratnya. Diumpamakan, ada seekor kura-kura, tapi bukan kura-kura biasa, harus buta matanya. Kalau kita ingin mencari kura-kura di samudra, dan harus dapat secara alami seekor kura-kura buta total. Gampang nggak? Nyari kura-kura aja nggak gampang di samudra ya. Apalagi pas ngepik ngambilnya itu dapat yang buta. Probabilitas kemungkinannya nggak besar. Kemudian si kura-kura buta hanya boleh 100 tahun sekali muncul ke permukaan samudra. Jadi kalau yang munculnya 100 tahun kurang 1 hari, kagak kehitung. Harus buta alami, kemudian munculnya hanya sekali, yaitu 100 tahun persis, dan pada waktu kemunculannya harus bertepatan dengan bulan purnama. Berapa besar kemungkinannya kita bisa ketemu kura-kura kayak begini? Sulit sekali. Ada syarat keempat. Syarat keempat adalah pada waktu si kura-kura buta yang muncul hanya 100 tahun sekali persis, dan pada waktu itu bulan purnama terjadi, dan lehernya harus masuk ke satu gelang-gelang atau cincin. Udah terpenuhi sih 3 syarat pertama, tapi pas dia twing gitu ya, naik ke atas, kepalanya nggak nyangkut ke gelang-gelang, nggak terhitung. Berapa besar kemungkinannya kalau kita belajar statistika? Probabilitasnya berapa besar? 0,00000 panjang sekali, betul? Kecil sekali kemungkinannya. Jadi, tidak mudah untuk terlahir sebagai seorang manusia. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, karena kita tahu butuh karma baik yang cukup banyak untuk terlahir manusia, kita jangan menyia-nyiakan kehidupan yang berharga ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya bisa lebih mudah bersyukur dalam kehidupan ini? Karena meskipun kata syukur itu gampang kita ucapkan, tapi pada waktu mempraktekkan tidak semudah seperti mengucapkannya. Mampu bersyukur. Salah satunya, kalau kita sering mengingat ajaran Buddha, salah satunya adalah di dalam Parita Abhinha Pacawekana Pata. Parita Abhinha Pacawekana Pata ini artinya adalah perenungan yang baik sekali kalau dilakukan kerap kali. Karena itu diterjemahkan perenungan kerap kali. Kalau seseorang sering merenungkan, memahami isi parita ini, maka dalam menjalankan kehidupan akan lebih banyak rasa syukur yang muncul. Kalau seseorang lebih mampu bersyukur, akan lebih mudah, lebih tenang dia menjalani kehidupan ini. Apakah itu? Aku, saya, Anda masing-masing adalah pemilik, pewaris, terlahir
berhubungan, terlindung oleh karma masing-masing. Apapun karma yang kita perbuat, apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang pada waktunya nanti, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, kita sendiri yang akan menerima. Dengan pemahaman ini, harusnya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sampai saat ini tidak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri. Demikian pula apa yang terjadi kepada orang-orang yang lain, yang baik maupun buruk, itu adalah bagian dia, karma dia, hasil perbuatan dia sendiri. Untuk apa kita harus iri, kita harus dengki, kita tidak puas dengan kondisi kita? Kita melakukan apa, hak kita apa, kita harus puas dengan hak yang memang menjadi milik kita. Tentu saja, seorang Buddhis tidak cukup hanya menerima, bersyukur atas apa yang diterima kurang lebihnya. Tetapi bagaimana ke depannya supaya kita jadi lebih baik, itu adalah tugas tanggung jawab yang kedua. Bersyukur adalah dasar, fondasi kita. Setelah itu ada langkah lanjutannya. Bagaimana kita mengisi kehidupan yang berharga ini, yang kita tidak tahu tersisa berapa banyak, supaya nanti ke depannya kita punya bekal yang cukup berdasarkan karma baik yang lebih banyak. Tentu saja harapannya kehidupan atau waktu ke depan kita akan lebih baik. Tentu saja saya percaya Anda tidak akan percaya. Bingung nggak kata-katanya? Tentu saja saya percaya Anda tidak akan percaya bahwa ini adalah penceramah hari Minggu depan. Tanggal 5 ya. Kalau saya bilang ini penceramah minggu depan, percaya atau enggak? Enggak ya. Oke lah. Makanya saya bilang, saya percaya Anda tidak akan percaya. Kalau saya mengatakan ini penceramah minggu depan. Niccolo Paganini, atau kita panggil Pak Nico, adalah seorang maestro musik di Italia cukup lama di waktu yang lampau. Satu ketika kita panggil aja Pak Nico, dia mengadakan satu pertunjukan yang wow, luar biasa. Banyak sekali yang hadir. Yang dia mainkan adalah biola. Biola, alat musik gesek ya. Pada waktu pertunjukan itu berlangsung, salah satu dari 4 senar biola Pak Nico putus. Pertanyaannya, kalau orang biasa-biasa atau bukan dengan kualitas terbaik, kalau alat musiknya putus, bermasalah di tengah jalan, apa yang dilakukan? Ganti dong, betul? Sambil ngegerundel. Gimana sih kok sampai putus, malu-maluin. Kalau asisten yang masang, yang nyetem, mungkin asisten yang diomelin, kan begitu ya? Kalau pemain bulu tangkis, sekarang tayangan bulu tangkis banyak ya, open master dan lain sebagainya jenis itunya. Kalau pemain bulu tangkis tiba-tiba putus senarnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia main lagi gitu ya? Wah, dia ngambil kesempatan ke pinggir, ngambil lagi, masuk lagi, betul? Nah, Pak Nico tidak begitu. Dia terus memainkan biolanya dari awal 4 senar menjadi 3 senar. Tentu saja tingkat kesulitannya bertambah. Kalau teman-teman yang bisa musik ya atau mengenal, pasti tahu ya, satu senar hilang berarti ada not yang harus dimainkan oleh senar yang tersedia. Dan itu tidak gampang untuk mengadjust, menyesuaikan seperti itu. Pak Nico tetap main. Apa mau dikata, beberapa waktu kemudian satu senar lagi putus. Jadi 4 senar putus 1 tinggal 3. 3 senar putus 1 lagi tinggal 2. Tetap Pak Nico tidak berhenti main. Dia main, tapi dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Setelah beberapa waktu Pak Nico main dengan 2 senar, 1 senar lagi putus. Tetapi saya mohon sekali ya, saya jangan diomeli ya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Kenapa ceritanya dramatis begitu? Tolong ya, di masa perang pun pembawa berita nggak pernah dibunuh loh. Betul ya, messenger itu nggak boleh dibunuh. Aturan perang seperti itu. Kalau dua pihak berperang,
mau ngirim pesan, si pengirim pesan nggak boleh diapa-apain, dilepas begitu aja. Jadi saya ini hanya penyampai cerita ya, pengirim pesan, jadi jangan diomelin. Jangan nanti saya pulang, Anda ini ambil cerita kok yang serem begitu. Jangan ya, saya hanya menyampaikan cerita. Nah, si Pak Niko tetap main meskipun dengan satu senar. Tentu saja kesulitannya super tinggi untuk menyelesaikan pertunjukannya. Bukan pertanyaannya Pak Niko lahir di mana, tahun berapa gitu, enggak ya. Pertanyaannya Pak Niko berfokus kepada senar yang masih ada atau senar yang sudah putus. Masih ada dong, supaya bisa berkonsentrasi untuk memainkan sisa lagu yang harus dia tunjukkan. Kan demikian. Kalau pikiran Pak Niko berpikir senar yang sudah putus, kok bisa putus sih? Gimana? Biasanya nggak begitu. Mungkin penjualnya ini udah stok lama dan seterusnya. Akankah dia bisa menyelesaikan permainan itu? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita mampu bersyukur terhadap kehidupan ini, salah satunya kita praktekkan ini. Berfokus kepada apa yang sedang kita hadapi dan jalani setiap saat dalam kehidupan ini. Itu ajaran Buddha. Pada saat ini saya di sini, fokus saya, totalitas saya, kehadiran saya harus di sini. Ibu bapak adalah orang-orang terbaik yang harus saya lakukan terbaik bagi Anda. Apakah boleh pas lagi seperti ini pikiran saya di rumah kok kayaknya kunci udah bener belum ya? Kebetulan istri saya hadir di sini ya. Anak-anak nih udah rapi-rapi atau belum ya? Jadi harusnya saya di sini berbagi pikiran saya di tempat lain, di situasi yang lain. Boleh nggak begitu? Inilah yang harus kita tunjukkan sebagai seorang Buddhis. Kalau kita mampu mensyukuri kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita sedang melakukan apa, yuk coba kita berikan totalitas. Diri kita yang sepenuhnya di waktu tersebut, di saat tersebut. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bagaimana alternatif lain kita mensyukuri keberadaan kita, kehidupan kita sampai saat ini. Dan bagaimana kita mampu menggunakan sisa kehidupan yang kita tidak tahu berapa banyak dengan cara yang terbaik. Tidak kita sia-siakan. Salah satu alternatifnya saya tuliskan dalam buku ke-6 saya, judulnya adalah Manajemen Diri Buddhis. Seperti ini. Sebagai seorang Buddhis yang baik, seyogianya kita mengarahkan diri kita menjadi orang yang semakin bijaksana dari waktu ke waktu. Tetapi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tidak perlu langsung ngeblok ya, membuat benteng. Bijaksana susah. Zaman sekarang untuk bijaksana tuh susah. Tinggi banget, bukan saya itu. Jangan berkata begitu. Karena ajaran Buddha adalah mengarahkan kita, mengajak kita semakin bijaksana dari waktu ke waktu. Karena itu kalau ibu bapak membacakan perenungan terhadap Buddha ya, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan atau kebijaksanaan sempurna. Jadi ajaran Buddha itu mengarahkan kita untuk semakin bijaksana. Karena itu sebetulnya arahat atau Buddha itu adalah yang sudah sempurna dalam kebijaksanaan. Jadi jangan kita alergi dengan kata bijaksana. Pada saat ini kita sudah segimana bijaksana, enggak jadi masalah. Itu diri kita. Yang penting ke depannya kita harus mampu mengarahkan diri menjadi lebih bijaksana. Itu PR kita. Orang bijaksana secara praktikal, adalah orang yang mampu membedakan baik tidak baik, benar tidak benar, pantas tidak pantas, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sesederhana itu aja. Kok kayaknya gampang banget ya, hanya mampu membedakan dua dikotomi atau dua hal yang bertolak belakang itu aja. Enggak gampang ibu bapak sekalian. Saya ambil contoh mungkin yang sudah pernah saya sampaikan. Kita sehari-hari di jalan raya, cukup seringkah kita menemukan
orang-orang yang mengambil arah melawan arus. Cukup sering? Nah, mungkin kita pelakunya juga ya. Nggak apa-apa sih. Berani jujur kan satu kemajuan ya. Kita tahu bahwa itu melawan arah. Kita nggak mau kayak begitu ya. Beranikah kita atau Anda stop, balik gitu ya. Bisa kita digebukin orang ya. Karena sudah biasa seperti itu. Karena sudah biasa demikian, bisa jadi kita juga ikut. Orang kita kan kebanyakan memang sangat hemat ya, sangat baik pengelolaan waktunya ya. Kalau muter waktunya boros, ambil waktu yang lebih pendek, jalan pintas. Kayaknya bagus kita pengelolaan waktunya ya. Sayangnya dalam hal-hal lain kita nggak bagus mengelola waktu. Itu yang terjadi. Salah-salah kalau kita tidak mengkalibrasi, nyetel ulang lagi pengetahuan kita dengan ajaran Buddha, kita nyampur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kita bisa terkontaminasi, tercemar. Yang dianggap benar di luaran, belum tentu itu yang benar. Begitu seringnya, banyaknya orang yang melawan arah menjadi kebiasaan umum, itu dianggap benar. Setuju? Makanya kenapa kita perlu mengembalikan diri kita sewaktu-waktu, kalau bisa lebih sering ya, untuk mempelajari ajaran Buddha supaya kita bisa mampu membedakan ini secara yang tepat. Kemudian, setelah kita belajar, kita memahami dua yang berbeda dari 4 hal ini, kita harus memperbanyak. Seorang bijaksana memperbanyak melakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan hal yang baik, yang benar, yang pantas bermanfaat. Kan kita sudah mengerti, memahami. Yang baik kayak gimana, benar kayak gimana, pantas bermanfaat, kita udah tahu. Kita perbanyak melakukan itu. Dan seorang yang bijaksana mengurangi, menahan diri untuk tidak melakukan sebanyak yang sebelumnya. Hal yang tidak baik, tidak benar, tidak pantas, tidak bermanfaat. Kan kita udah belajar, kita udah tahu. Semakin kita mampu melakukan 3 tahapan ini, semakin kita bertambah kebijaksanaan kita. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kata nyuta, berterima kasih. Sesuai ajaran Buddha dalam Manggala Sutta. Seperti apa berterima kasih yang sejalan dengan ajaran Buddha? Berterima kasih adalah mengingat apa yang baik yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Berterima kasih dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Ucapan artinya kita berterima kasih ya, mewujudkan terima kasih itu dalam ucapan kepada orang yang sudah berbuat baik. Tindakan mungkin kita membalas kembali dengan kebaikan, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kembali saya harus menyampaikan disclaimer. Disclaimer itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pernyataan di awal untuk menekankan kepada hal tertentu ya. Disclaimer, ini bukan penceramah minggu depan ya. Tentu Anda tidak akan terperosok lagi gitu ya, mempercayai. Orang ini siapa? Einstein ya, Albert Einstein. Dalam 2 foto yang berbeda. Albert Einstein dianggap sebagai ilmuwan terbesar di abad yang lampau. Ilmuwan terbesar artinya seseorang yang terbesar sebagai seorang ilmuwan, sebagai peneliti, sebagai penghasil. Diakui yang terbesar. Orang ini hebat sekali, hebat sekali. Inilah yang dikatakan oleh seorang Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, seringkali dalam kehidupan saya mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan saya adalah berkat kerja orang lain yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saya berjanji untuk mengerahkan tenaga dan pikiran supaya bisa memberikan ukuran yang sama seperti yang telah saya terima.
Ini kata-kata seseorang yang dianggap hebat luar biasa. Diri dia merupakan hasil, merupakan menerima banyak bantuan dari orang-orang yang lain. Dan dia berjanji dalam kehidupannya akan memberikan paling tidak ukuran yang sama dengan apa kebaikan yang sudah dia terima. Menjadi satu renungan bagi kita. Seringkali untuk hal-hal baik kita anggap itu adalah hak kita. Memang saya memang berhak kok menerima itu. Pikiran berterima kasihnya itu belum tentu muncul pada waktu kita menerima hal yang baik. Tapi begitu kita menerima hal yang buruk, wow, kita akan marah, kita akan benci. Timbul pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana seorang Buddhis sesuai ajaran Buddha mampu berterima kasih? Tentu saja terima kasih sesuai ajaran Buddha tidak sama persis dengan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Saya membalikkan itu dalam salah satu tulisan. Terima kasih bagus. Kita menerima kebaikan, kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Tapi yang lebih bagus apa? Kasih terima. Tapi kalau di sini ada guru bahasa Indonesia, mohon diampuni ya semua kesalahan saya. Kok ngajarin orang kasih terima sih dalam bahasa Indonesia langsung dikasih nilai salah gitu ya. Kalau ada guru bahasa Indonesia, saya mohon maaf mengajarkan yang bahasa Indonesia yang kurang baik. Yang lebih tepat bukan terima kasih, tetapi kasih terima. Lebih sesuai dengan hukum karma, betul? Kita secara tanpa sadar dari kecil kita diajarin apa? Terima kasih. Terima dulu baru kasih kalau ingat. Betul ya? Coba kita terima nih banyak hal-hal baik. Terima duit banyak, mau? Nggak mau? Boleh saya tampung. Kalau misalnya nggak mau. Kita menerima cukup banyak misalnya. Pada waktu kita mau ngeluarkan ngasih, kita berpikir nggak? Banyak di antara kita, saya berpikir, ngeluarin segini, nanti gimana, ininya berkurang, dan seterusnya. Kita nggak gampang loh untuk mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya kita sudah dimasukkan dari sejak kecil, terima dulu baru kasih. Terima dulu, ngasih kalau ingat. Hukum karma, kasih dulu baru terima. Kasih itu maksudnya memberi. Betul? Jadi kalau kita menginginkan yang lebih baik, lebih banyak, lebih hebat, apapun yang kita inginkan, maka kita harus melakukan dulu, memberi dulu. Baru kita berhak untuk menerima. Karena itu seorang Buddhis harus memahami doa-doa yang mungkin masih kita lakukan, meminta, mengharap, bahkan mengancam, gitu ya. Saya mendapatkan ini, saya membutuhkan ini, mohon kesejahteraan, keselamatan, harta, dan seterusnya. Kalau kita nggak melakukan, tidak berbuat, tidak menanam benih, bibit terlebih dahulu, apakah masuk akal kita akan dikasih gitu ya, secara gratis banyak lagi? Karena rata-rata orang akan berdoa dan mengharap hal yang banyak sebanyak-banyaknya, bingung juga ya, yang harus memberi ya, bingung juga siapa yang mau didahulukan. Agama Buddha mengajarkan hukum karma. Hukum karma itu melakukan dulu baru ada buah atau hasilnya. Bukan buah dulu baru melakukan, enggak demikian. Jadi kalau kita mengharapkan kehidupan yang lebih baik, apapun yang lebih baik, lebih bagus, lebih besar, kita harus melakukan dulu terlebih dahulu. Baru kita berhak. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, salah satu wujud seorang Buddhis bisa berterima kasih sesuai ajaran Buddha adalah kepada ibu dan ayah. Selepas dari wihara kita ini, saya harus melakukan pemberkahan perkawinan di tempat yang lain. Biasanya pemberkahan perkawinan kalau ibu dan ayah masih ada, masih hidup, maka hadir. Lalu di akhir acara, kedua mempelai memberikan penghormatan dalam bentuk namaskara. Perlambang ya. Karena dalam ajaran Buddha,
bukan namaskaranya itu yang terpenting. Tapi bagaimana seorang anak setiap waktu dalam kehidupannya tidak melupakan orang tua. Praktek yang lebih penting. Bukan penghormatan dalam bentuk namaskara itu sendiri. Ibu dan ayah diumpamakan dewa Brahma yang tampak. Brahmati Mata Pitaro. Dewa Brahma adalah makhluk-makhluk tingkat atas yang kita manusia biasa tidak bisa melihat. Orang tua sesuai ajaran Buddha merupakan Dewa Brahma tapi yang kelihatan. Kenapa? Dewa Brahma sudah mempraktekkan 4 kualitas ini. Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Dewa Brahma mempraktekkan 4 itu. Maka satu makhluk bisa ke alam Brahma. Orang tua secara terbatas, paling tidak kepada anak-anaknya. Kita bicara orang tua yang wajar, yang normal ya. Meskipun ada anomalinya ya, ada hal yang berbeda. Kepada anak-anaknya, orang tua yang benar, yang wajar, yang normal, ke anak-anaknya menerapkan nggak metta, karuna, mudita, upeka? Berharap nggak anak-anaknya selalu baik, selalu sehat, lancar, dan seterusnya? Pada waktu anaknya sakit, orang tua merasakan sakit juga enggak? Kalau bisa sakit anaknya pindahkan aja deh, anaknya sehat, enggak apa-apa, penyakitnya saya yang tanggung sebagai orang tua. Kan demikian. Tapi mungkin juga ada ya, pada waktu anaknya study tour gitu ya, kalau masih boleh di sini, Tangerang katanya enggak boleh lagi karena ada kecelakaan dan seterusnya. Pada waktu anaknya study tour, pergi ke tempat lain, orang tuanya bersyukur. Wah, si problem maker lagi enggak di rumah. Mungkin ya, tapi seharusnya orang tua nggak begitulah. Anaknya study tour, dia sehat nggak, dia hati-hati nggak, udah makan atau belum, kan begitu ya. Bukan senang juga ya, tidak ada yang bikin ribut di rumah ini berapa hari. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Nah, kemudian mudita. Pada waktu anaknya bahagia, lulus, kerjaannya bagus, dipromosikan dan seterusnya. Anaknya senang, orang tua senang nggak juga? UPK ya nggak gampang ya, bagaimana kita mempertahankan batin kita supaya nggak terlalu naik, terlalu tinggi waktu anak kita kenapa-kenapa. Harus tetap menyadari itu. Nah, orang tua mempraktekkan ini walaupun terbatas kepada anak-anaknya. Karena itu dalam ajaran Buddha, orang tua seumpama Dewa Brahma tapi yang tampak. Karena itu, meskipun orang tua kita pasti punya kekurangan, melakukan kesalahan, itu kecil dibandingkan jasa kebajikan orang tua kepada kita. Jangan pernah sebagai seorang anak kita mengabaikan, kita menolak orang tua gara-gara orang tua kita tidak seperti orang tua teman kita. Orang tua saya disiplin, galak, kejam, pelit, ngasih uang jajan sedikit, teman saya tuh bisa gini-gini dan lain sebagainya. Jangan. Kebajikan orang tua kepada kita anak-anaknya luar biasa. Karena itu sebagai seorang Buddhis, jangan mengabaikan orang tua kita. Bentuk terima kasih. Dalam Manggala Sutta, Buddha mengatakan mendukung, menyokong orang tua kita adalah berkah utama. Berkah utama maksudnya apa? Sesuatu hal yang baik, yang besar, yang tersedia bagi kita. Dan kalau kita ambil itu, kita lakukan, akan mendatangkan kebaikan dan manfaat yang besar. Itu maksudnya menyokong, mendukung orang tua kita adalah berkah utama. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tidak hanya sampai di situ. Dalam Sigalo-Wada Sutta, Buddha memberikan panduan. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis bisa mempraktekkan berterima kasih itu. Satu ketika, pemuda Sigala pagi-pagi sudah mandi, sudah merapikan rambut, kemudian memberikan penghormatan ke 6 arah. Lalu Buddha bertanya maksudnya apa, dan seterusnya. Kemudian Buddha mengajarkan. Penghormatan ke segala arah itu ada artinya. Arah apa? Artinya penghormatan ke siapa? Dan sebenarnya penghormatan terbaik adalah dalam bentuk praktek. Bukan hanya memberikan penghormatan ke arah mata angin dan ke atas ke bawah saja. Ke arah timur ya,
Arah timur adalah ibu dan ayah. Tadi sudah disampaikan bagaimana seorang anak berterima kasih, menghormat orang tua, mendukung, menyokong tanpa pernah putus. Kemudian arah barat adalah pasangan dan anak-anak kita. Sebagai satu keluarga, mereka adalah pendukung kita. Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita dengan baik, dengan benar, itulah wujud penghormatan dan terima kasih kita kepada pasangan dan anggota keluarga kita. Kemudian, arah utara mewakili kawan, sahabat, terutama kalyanamita. Kalyanamita artinya sahabat, teman yang baik dan mendukung kebaikan kita. Kemudian, bagaimana arah selatan itu mewakili guru yang memberikan pengetahuan-pengetahuan populer, pengetahuan-pengetahuan ilmiah, pengetahuan-pengetahuan keduniawian. Kita harus menghormati, menghargai, berterima kasih kepada guru-guru kita. Kemudian arah atas itu adalah kepada para pemuka agama, kepada guru agama, dan termasuk kepada yang sedang ada di depan. Enggak lah. Oh, nanti tiba-tiba saya dihormati gimana-gimana. Enggak ya. Bukan ada pesan sponsor ya, maksud tersembunyi ya enggak. Mewakili. Orang-orang atas, bukan orang atas, arah atas adalah orang-orang yang mengajarkan kita, mengingatkan kita, mengajak kita untuk melakukan hal baik lebih banyak. Kenapa atas? Karena kebaikan yang dilakukan oleh apa yang mereka ajarkan, mereka contohkan, tidak hanya membawa kebaikan dalam kehidupan ini, tetapi dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya. Karena itu beda dengan guru biasa. Kalau dalam kitab ulasan, kitab komentar, pernah dengar Ibu Bapak sekalian, satu ibu setara dengan, saya lupa angkanya ya, ada yang pernah dengar? Begini, satu guru agama, kalau saya tidak salah setara dengan 10 atau 100 guru biasa. Jadi guru agama itu level kebaikannya lebih tinggi daripada guru biasa. Seorang ayah, kalau nggak salah 100 guru agama. Nanti saya mesti cek lagi ya, catatan saya ya, karena faktor U. Faktor U, tidak semua hal bisa teringat secara persis. Seorang ibu, kalau saya tidak salah, 1000 orang ayah. Jadi tolong ya, yang sama saya, yang laki-laki, yang cowok, yang pria, apalagi, jangan protes ya kalau saya ngomong begitu. Yang ibu-ibu juga jangan langsung, gitu ya. Seorang ibu, 1000 orang ayah. Jangan lantas ibu-ibu terlalu berbangga ya, yang bapak-bapak langsung protes ke saya. Emang kamu laki-laki bukan? Kok kita ditempatkan lebih kecil? Ya kalau mau bertukar aja. Ya ibu-ibu ya, pada waktu hamil ya, jalan susah, mau makan susah, baring susah, betul ya ibu ya? Waktu ngidamnya ngidam mangga, mangganya nggak musim, bapaknya kepuyengan. Kitab ulasan mengatakan, seorang ibu memang lebih tinggi bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena pengorbanannya memang lebih besar. Ya, dan itu kita jangan protes. Kalau protes bertukar posisi aja, transgender jadinya ya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Buddha mengajarkan seperti itu. Bukan penghormatan ke arah-arah, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang-orang ini dalam kehidupan kita, itulah bentuk atau wujud terima kasih kita. Kemudian, bagaimana dengan, ingat tadi Albert Einstein mau difoto ya? Saya kembalikan ya. Yuk silakan. Kasih tahu ya kalau sayanya butuh dekat-dekat situ supaya bisa difoto juga. Butuh saya di sini? Enggak ya? Jangan Bu, jangan. Jangan. Nanti kelamaan ya. Acara sesi foto-fotonya lebih panjang. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita ingat kata-kata Albert Einstein di depan, bahwa keberadaan dia bisa seperti itu adalah kebaikan dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah tiada. Beliau menyadari bahwa tidak hanya orang-orang yang masih hidup yang telah melakukan kebaikan kepada dia, tetapi orang-orang yang sudah meninggal pun ada. Nah, bersyukur sekali ajaran Buddha memang
mengajarkan kita orang yang sudah tiada pun kita harus wujudkan terima kasih kita kepada mereka. Sehingga tidak hanya orang tua kita andaikan sudah meninggal, tetapi sanak keluarga kita yang sudah meninggal, kita berkewajiban untuk berterima kasih kepada mereka dengan cara yang benar. Nah, mengenai leluhur, sebagian berpikir bahwa leluhur itu adalah di kehidupan ini saja. Jadi, kalau kita nih, angkatan sekarang ya, generasi sekarang, kan ada papa mama kita, betul? Ataukah ada yang lahir secara spontan, tanpa papa mama, twing muncul gitu ya? Kayaknya enggak ya. Golongan manusia harus terjadi proses ini, pertemuan ini, proses dan seterusnya. Kita ada generasi di atas kita satu, papa mama kita. Kemudian ada kakek nenek kita, lalu di atasnya ada lagi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian orang berpikir leluhur itu urutannya kehidupan kita sekarang, ditarik silsilanya ke atas. Enggak. Kalau kita baca Tirokuda Sutta, Sutta tentang makhluk peta, Tirokuda, Raja Bimbisara, dan seterusnya, yang mendasari kalau perayaan Katina, kan biasanya dibacakan Tirokuda Sutta. Kalau kita baca keseluruhan Tirokuda Sutta, itu leluhur itu bukan hanya kehidupan sekarang, tetapi leluhur kita di kehidupan sebelumnya. Jadi sekarang saya bernama Tony, papa mama saya sudah tiada, kakek nenek saya, ini leluhur saya di kehidupan ini. Kehidupan sebelumnya, saya bernama Yoyo, misalnya ya. Si Yoyo punya papa mama di kehidupan lalu, punya kakek nenek, ini leluhur. Dan leluhur ini juga, si Tony, bukan hanya Yoyo. Dan sebelum-sebelumnya. Jadi leluhur kita bukan hanya kehidupan ini, tetapi sebelum-sebelumnya. Nah, kita harus mampu berterima kasih dengan cara yang benar. Caranya gimana? Dengan patidana. Patidana adalah pelimpahan jasa kebajikan, bukan berbagi karma baik. Karma baiknya tetap milik kita, enggak berkurang. Kita limpahkan mereka yang mungkin masih mengenal dan membutuhkan pelimpahan jasa, tahu, juga harus berterima kasih, merasa senang atas pelimpahan jasa, baru bisa membantu karma baik dia sendiri berbuah dan mungkin bisa terlahir di alam yang lebih baik, lebih berbahagia. Cara kerjanya seperti itu. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita melakukan patidana, maka karma baik kita berkurang. Tidak, malahan surplus, plus. Kenapa? Karena perbuatan baik kita nggak berkurang, kita akan dapat buahnya di waktu, tempat yang akan datang. Kemudian patidana itu termasuk perbuatan baik. Jadi dengan melakukan satu perbuatan baik, kita limpahkan. Pelimpahan ini juga karma baik, kita lakukan dua karma baik. Pada waktunya nanti, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, buah yang baik akan kita terima dari dua yang kita lakukan. Karena itu tradisi kita seorang Buddhis, begitu melakukan hal baik, sebenarnya kita boleh langsung melakukan patidana secara simpel. Tidak perlu menunggu setahun sekali. Kalau ibu bapak, saudara-saudari sekalian, katakan berdana makan kepada Bhikkhu Sangga, biasanya apa? Membacakan Anumodana Gata, mengajak untuk pelimpahan jasa. Karena itu perbuatan baik. Semakin cepat dilimpahkan, semakin baik kualitas pelimpahan jasanya. Jadi tidak harus pelimpahan jasa menunggu setahun sekali upacara patidana. Enggak harus. Setiap saat yang penting sudah melakukan perbuatan baik. Inilah cara kita untuk berterima kasih, membalas kebajikan dari orang tua maupun leluhur kita yang sudah meninggal. Gampang kok, sesederhana itu aja. Misalnya setelah saya berceramah, misalnya ya, saya memberi kesempatan, idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo, idang wo nyatinang hotu sukita. Semoga jasa kebajikan yang telah saya lakukan melimpah kepada, katakan mendiang mama saya, siapa namanya, mendiang papa saya, siapa namanya, dan para leluhur serta sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga beliau semuanya terlahir di kehidupan yang lebih baik, lebih berbahagia. Itu adalah bentuk patidana. Sesederhana itu aja kita sudah melimpahkan jasa kebajikan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya akan tutup dengan cerita babi dan sapi. Kira-kira cukup menarik nggak sih? Kalau nggak menarik kita lewatin aja ya. Cerita babi dan sapi lagi.
Orang mau ceritanya cerita John Wick keempat gitu ya. Mungkin sebagian nggak tahu John Wick, Keanu Reeves gitu ya. Hanya muda-muda yang sepantaran saya yang tahu. Satu ketika ada seorang pengusaha kaya, supaya tidak menyinggung yang lain, saya kasih nama menggunakan nama saya ya. Kalau tiba-tiba saya bilang si Andi pengusaha kaya, wah yang namanya Andi langsung, enggak, saya enggak kaya, bisa gitu ya. Nanti menyinggung yang lain. Jadi satu ketika seorang pengusaha kaya, katakan namanya Tony, bertemu dengan seorang pemuka agama namanya Yoyo. Kan tidak menyinggung siapa-siapa ya. Karena nama sendiri ya. Oh, ada nama Tony. Mohon ampun kalau namanya sama ya. Yang dimaksud mencaplok nama saya. Pengusaha kaya Tony ketemu dengan pemuka agama Yoyo. Tony berkata, gimana ya? Orang-orang tuh kok komplain melulu ke saya. Bilang saya pelit, kikir, and the gang. Kata-kata sejenis gitu ya. Si Yoyo tanya kepada Tony, kenapa sih orang-orang ngomong kamu kayak begitu? Ya, saya dalam kehidupan saya jaga harta saya. Saya tidak mau kasih-kasih, apalagi sembarangan. Tapi saya itu udah ngomong, kalau nanti saya meninggal, saya akan danakan, hibahkan harta kekayaan saya kepada yatim piatu, kepada panti jompo, orang-orang yang membutuhkan untuk sosial. Saya udah ngomong begitu. Saya udah tekadkan, saya udah janji. Terus kata si Yoyo, pemuka agama, bilang begini, ngomong-ngomong kamu matinya kapan? Nggak tahu saya matinya kapan. Dan kalau bisa jangan mati-mati dong. Kan begitu ya. Kemudian kata si pemuka agama Yoyo, ntar dulu deh saya cerita babi dan sapi. Jadi ingat ya, cerita ini saya penyampai cerita aja ya, jangan dikomplain. Saya penyampai pesan ya, penyampai pesan nggak boleh diapa-apain. Nah, kata si pemuka agama Yoyo, satu ketika nih ada babi dengan sapi. Si babi ngomong, curhat kepada si sapi. Pipi, keren ya panggilannya, sapi dipanggil Pi. Bukan papi, bukan. Pipi, saya tuh pokoknya kenapa sih orang-orang melihat saya, babi ini, kayaknya agak gimana gitu ya. Orang bilang muka saya buruk, jelek. Kalau lihat muka babi ya, ada congor ya. Hidungnya begitu. Muka saya katanya jelek. Badan saya nggak bagus. Lalu saya jorok, kandang saya jorok. Pokoknya saya tuh, kayak gitulah orang-orang ke saya. Tapi beda dengan kamu, Pi. Orang-orang melihat kamu sapi, keren banget. Bentuk tubuhnya ada. Kemudian matanya bening. Kamu dijaga, dipelihara, dibersihkan, dan seterusnya. Terus kata si sapi, oke Bi, apalagi? Nah, babinya kan kesempatan dong didengarkan. Padahal saya tuh memberikan daging saya, betul? Apalagi yang diberikan oleh si babi? Yang dijadikan cukyok tuh, apa? Kikil, kaki ya, telinga, hidung dimakan, makan juga, lidah gitu ya. Ada yang tersisa nggak? Nggak ada ya. Semua saya memberikan segala-galanya. Tetapi kenapa sih manusia itu kayak gitu dengan saya? Terus kata si babi begini, Bi, kamu lakukan itu kapan? Ya, begitu saya disembeli, selesai hidup saya berikan semuanya. Kata si sapi, itu kuncinya Bi. Pada waktu saya masih hidup, seekor sapi, apalagi yang betina ya, dia memberikan apa? Susu. Kemudian dia mungkin membantu membajak sawah, kalau itu kebo ya. Tapi sapi juga di beberapa tempat ada. Kemudian menarik beban, menarik kereta, dan seterusnya. Begitu sudah mati pun, dia memberikan apa? Tubuhnya ya, dagingnya, dan seterusnya. Jadi kata si sapi,
Kita melakukan hal baik itu bukan hanya setelah kita meninggal, tetapi yang paling penting selagi kita hidup, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan tunggu nanti. Nanti itu entah kapan. Kita butuh melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan, sewaktu kehidupan itu berlangsung. Jadi si Tony sebagai pengusaha kaya itu kemudian menyadari dari cerita yang disampaikan oleh si Yoyo. Dan kemudian dia berubah sepanjang kehidupannya menjadi lebih baik. Membantu orang lain berbuat banyak kebajikan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ingatlah bahwa kehidupan ini terbatas. Sangat singkat. Meskipun kita tidak divonis kondisi tertentu yang buruk, sisa usia kita diperkirakan tinggal sedikit. Mungkin di antara kita sebagian besar tidak sampai dalam kondisi seperti itu saat ini. Tetapi akhir dari kehidupan itu ada dan pasti. Tinggal berapa lama kita nggak tahu. Karena itu kewajiban kita masing-masing. Bagaimana memanfaatkan sisa kehidupan yang kita nggak tahu berapa banyak, dengan salah satunya berbuat baik sebanyak mungkin, sesering mungkin. Tidak menunggu kesempatan baik yang besar, yang ukurannya paus, bukan kakap ya. Orang-orang kadang bilang, ih yang kakap tuh kecil, kakap merah, kakap ini gitu ya. Yang gede itu paus. Ada orang-orang yang menunggu kesempatan berbuat baik gede, nunggu bantenya yang top, yang terkenal, yang mungkin sudah mencapai tingkat kesucian. Kalau beliau datang baru, saya mau berbuat baik, berdana makan, dan seterusnya. Kalau kesempatan itu ada, kita nggak tahu kesempatan itu ada atau enggak. Kalau itu nggak ada, kita tunggu-tunggu. Kita nggak berbuat baik dalam kehidupan ini. Satu apresiasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Anda datang dalam kebaktian ini termasuk mengumpulkan karma baik. Siapa yang akan menerima buah dari perbuatan baik yang kita semua sama-sama lakukan, kita masing-masing, bukan orang lain. Demikian, Ibu Bapak sekalian, sebagai kutipan penutup. Oh, ini nggak ada rekaman suaranya ya. Kutipan dari Manggala Sutta, Sutta atau ajaran tentang berkah utama. Bersyukur atau merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, dijalani, berterima kasih atas budi baik orang. Itu adalah berkah utama. Berkah utama artinya kesempatan yang besar yang bisa kita manfaatkan. Kita mau nggak memanfaatkan itu? Kalau kita mau dan melakukan itu, maka kita sendiri akan menerima buah atau akibat yang baik di kemudian waktu, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, kita akan menerima manfaat yang besar. Karena itu dikatakan berkah utama. Demikian, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, saya kembalikan kepada MC. Baiklah Bapak dan Ibu serta teman-teman sedharma, demikian Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Romo Tony. Kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung maupun secara lisan kepada Romo. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Untuk lagu kedua kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Love is Miracle. Bisa dilihat di buku tuntunan kebaktian pada halaman 115. Di dalam kehidupan yang seakan pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah
terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱放光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Baiklah Bapak dan Ibu, tiba sesi Dhamma Desana. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Dipersilakan. Atau ada pertanyaan tertulis yang belum saya ambil? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Romo. Oke. Baiklah, demikian Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Romo Tony Yoyo. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pluit Dhammasukha mengucapkan terima kasih atas Dhamma Desana Romo pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita lengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini dengan berdana paramita.
本。